Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan pengalaman pertama saya touring dari Jakarta ke Jogja. Video ini juga dibuat dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman terkait perjalanan touring ini. Secara umum, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dapat dirangkum menjadi 3 poin besar ya. Yang pertama adalah waktu, berapa lama perjalanannya, berangkat jam berapa dari Jakarta, terus nyampe Jogja jam berapa. Yang kedua adalah rute, dari Jakarta ke Jogja lewat jalur yang mana. Yang ketiga adalah biayanya, bensinnya habis berapa, pakai Pertamax atau Pertalite, terus kebutuhan logistik seperti makanan habis berapa. Yang pertama adalah waktu. Perjalanan saya kemarin ditempuh sekitar 15 jam. Berangkat jam setengah 2 pagi dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sampai di Bantul di alun-alun Paseban itu jam setengah 5 sore. Atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman tentang touring Jakarta Jogja ini, bisa share di kolom komentar ya. Tapi ini sekedar sharing-sharing aja ya, bukan berarti yang makin cepat itu yang makin jago, karena bagi kita keselamatan adalah nomor 1. Pengetahuan tentang waktu ini penting ya, biar kita itu bisa mengukur dan ngira-ngira sampai tujuan itu jam berapa. Jadi sebelum berangkat ini saya sempat baca-baca, cari-cari info, itu rata-rata touring dari Jakarta ke Jogja itu ditempuh selama 12 sampai 14 jam. Maka dari itu saya putuskan untuk berangkat sekitar jam 12 atau jam 1 pagi, karena target saya itu sampai di Jogja sebelum maghrib. Ternyata ya baru bisa berangkat itu jam setengah 2. Kenapa perjalanan saya itu relatif sedikit lama dari perkiraan ya? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena memang saya melajunya tidak terlalu kencang. Nah, terlihat ini di rangkuman perjalanannya, rata-rata kecepatannya itu di angka 49 km per jam. Itu juga top speednya mentok-mentok di 60 km/an. Hal ini dikarenakan karena ini ya merupakan perjalanan pertama saya dari Jakarta ke Jogja. Jadi istilahnya itu kayak kita ngenali medan dulu. Jadi terlalu riskan ya kalau kita memacu kendaraan terlalu cepat, tapi kita gak tahu medan, tahu-tahu ketemu tikungan atau jalan yang lubang gitu. Alasan lain ya faktor tunggangan sih ya, karena saya pakainya Vario 125 tahun 2014. Itu kemarin pas dipakai di atas 60 km itu langsung gereng gitu suaranya. Poin kedua adalah rute. Start dari Jakarta Selatan menuju Bantul, Jogja, hampir tidak ada pilihan rute ya. Jadi cuma satu jalurnya, yaitu lewat jalur nasional dari Jakarta sampai ke Gombong. Nah, pas di Gombong itu kita ada pilihan rute. Yang pertama itu lanjut lewat jalur nasional, jadi lewatnya itu Kutoarjo, Purworejo, Wates. Atau pilihan kedua yakni lewat jalur Dendels Pati Selatan. Untuk menuju Dendels ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu, nah ini ada pelang yang bertuliskan Pantai Karangbolong dan Pantai Suwo. Kalau kita mengikuti jalur ini itu kita akan tiba di jalur Dendels sisi paling barat. Jadi kita bisa langsung gas sampai Bantul itu ya, dari ujung barat sampai ujung timur jalur Dendels full. Nah, yang kedua itu via Karanganyar. Nah, ini ada tulisannya Pantai Petanahan. Nah, kalau saya milihnya itu jalur yang kedua via Karanganyar Petanahan ini, karena kalau dari peta ini kelihatan kan jalur ke selatannya lebih pendek dia.
Atau barangkali teman-teman ada rekomendasi rute lain, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Jadi kalau diperinci, perjalanan kita itu dimulai dari Lebak Bulus langsung menuju ke Bogor via Sawangan. Dari Bogor lanjut ke Puncak, terus ke Cianjur dan Bandung. Di Puncak itu saya sempat berhenti di Masjid At-Ta'awun Puncak ya. Mau subuhan kok, ternyata masih lama subuhnya. Jadi saya putuskan untuk lanjutkan perjalanan. Nah, nyampe di Bandung, tepatnya di Padalarang, itu adzan subuh sudah berkumandang. Nah, saya di situ sholat subuh, istirahat sejenak, makan roti sambil minum air, lalu lanjut perjalanan. Dari Padalarang itu langsung ke arah Cileunyi lewat Jalan Soekarno-Hatta ya. Nah, di Cileunyi saya sempat berhenti untuk isi bensin. Dari Cileunyi lanjut ke Rancaekek, Nagrek, Limbangan, Malangbong, Ciamis, dan Banjar. Nah, di antara Ciamis dan Banjar itu saya sempat beristirahat di SPBU Bojong. Ini tempatnya luas, ada banyak pilihan kantin juga di sana ya. Kalau nggak salah sekitar 4 atau 6 gitu, saya lupa. Terus ada musolanya juga. Nah, di sini tuh saya berhenti sarapan, terus pindah-pindah video dari GoPro ke laptop ya, karena memori saya hampir penuh itu. Nah, kebetulan kantin-kantin di sini tuh colokan friendly ya. Jadi bisa nyalain laptop sambil ngecas HP atau ngecas kamera GoPro. Pokoknya selama perjalanan ini tuh SPBU Bojong ini termasuk yang the best lah menurut saya. Nah, setelah selesai sarapan dan pindah video, lanjut isi bensin dulu ya. Karena setelah pom bensin ini itu langsung kita ketemu Banjar, terus ketemu batas Jawa Barat sama Jawa Tengah, lanjut ke Wonorejo sampai Majenang. Lah itu kan saya nggak tahu Medan itu, takutnya nggak ketemu pom bensin, makanya saya isi full di sini. Nah, setelah isi bensin, kita lanjut perjalanan ke Banjar, terus ketemu batas Jawa Barat Jawa Tengah, masuk ke Jawa Tengah itu kabupatennya Cilacap. Kita lewat Wonorejo, Majenang, Karangpojong, Lumbir itu kalau nggak salah udah masuk Banyumas ya. Lumbir, Wangon, Jatilawang. Nah, di Jatilawang ini sudah adzan zuhur. Nah, saya berhenti sejenak untuk sholat zuhur. Kemudian setelah sholat, saya istirahat sejenak sambil pindah video dari GoPro ke laptop ya. Kebetulan masjidnya di sini tuh ada colokannya. Setelah dirasa cukup istirahatnya, kita lanjutkan perjalanan ke Rawalo, Sampang, Buntu, Sumpiyuh, kemudian nyampe Gombong. Nah, dari Gombong ini kita lanjut ke Jalan Dendels ya. Nah, sampai di Petanahan ini saya sempat salah pilih jalur ya. Masuknya itu ke jalur Ambal, itu jalur lama. Jalannya gak begitu bagus ya, jadi pelan-pelan itu jalannya gak bisa di atas 50. Nah, ini nih di perempatan ini tuh harusnya kita itu lurus ke arah selatan ya kalau mau ke jalur Dendels. Nah, ini saya ngikuti plang, ada arah itu tulisannya ke Jogja, belok kiri. Saya ngikuti ambil kiri itu ternyata lewat jalur lama, jalur Ambal ya. Nah, mungkin kalau saya ambil lurus ini bisa jadi lebih cepat itu nyampainya ke Jogja, bisa kurang dari 15 jam itu. Karena di jalur Dendels kita bisa memacu kendaraan lumayan kenceng ya, dan jalannya pun relatif bagus. Poin ketiga adalah biaya. Biaya di sini kita pecah jadi dua bagian ya. Yang pertama itu biaya bensin, yang kedua itu biaya logistik makanan.
Nah, untuk logistik makanan ini variatif ya, tergantung orang. Nah, untuk bensin ini saya pakai full Pertamax ya. Jadi saya itu pakainya Vario 125 tahun 2014. Itu indikator bensinnya itu 8 strip kalau full. Jadi malam sebelum perjalanan itu saya udah ngisi full 8 strip itu 50.000. Jadi saya start perjalanan itu udah full tank 8 bar. Nah, itu sampai di Bandung itu udah habis, udah kelap-kelip gitu. Saya ngisinya di pom bensin Cibiru, Cilenyi. Itu saya isi full 50.000, dapat 8 bar lagi. Terus lanjut kita isi bensin kedua itu di SPBU Bojong tadi itu, yang bagus itu. Itu posisi di SPBU Bojong bensin masih tinggal 3 strip. Jadi itu saya isi 30.000, yang full lagi 8 strip. Di total udah 80.000 ya. Nah, yang ketiga itu ngisi bensinnya adalah di SPBU Karanganyar. Jadi sebelum masuk Dendels kita penuhi dulu bensinnya ya, karena sepanjang Dendels itu takutnya gak ada pom bensin. Itu pas nyampainya di SPBU Karanganyar itu posisinya sudah 1 strip kelap-kelip ya. Jadi saya isi full 50.000, dapat 8 strip lagi. Terus itu kita pakai sampai Bantul. Nah, sampai di alun-alun Paseban Bantul itu saya lihat posisinya itu masih 3 strip. Jadi kalau ditaksir itu kira-kira 20.000 atau 30.000 gitu ya. Jadi berapa tadi? Dari Jakarta full tank 50.000. Terus ngisi di Cilenyi 50.000. Terus ngisi di SPBU Bojong 30.000. Terus ngisi di Karanganyar 50.000. Total 180. Tapi pas nyampe di Bantul itu kan tinggal 3 strip ya. Kita asumsikan itu 30.000. Berarti Pertamax butuh sekitar 150.000. Itu untuk motor Vario 125cc tahun 2014. Nah, barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman lain ya, bisa di-share di kolom komentar. Karena kan beda motor, beda style pengemudinya, itu juga berpengaruh terhadap konsumsi bensinnya ya. Demikian sharing-sharing pengalaman tentang perjalanan touring pertama saya dari Jakarta ke Jogja. Untuk video touringnya nanti kita pecah per part ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Ini video pertama saya yang pakai voice over. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ucap atau ketidakjelasan dalam artikulasi ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.